Oke, kelihatan ya nak semua ya? Kelihatan Bu. Oke, Bismillah. Ya, Bismillah ya. Kita kan ini akan share tentang the journey of writer. Jadi ceritanya Kak Neni akan memadukan pengalaman Kak Neni jadi penulis, juga nanti tips-tips menulis itu yang simple biar teman-teman bisa langsung praktek gimana. Oke. Nah, sekilas tentang Kak Neni ini jadi hampir 18 tahun. Kak Neni itu kerja kantoran, jadi wanita karir, 8 tahun di perusahaan farmasi dan 10 tahun di sebuah perusahaan elektronik milik Korea. Dan sudah 7 tahun, jalan 7 tahun ini akhirnya memutuskan kembali ke hobi, kerja rumahan, buat penerbitan, buat sanggar. Jadi konsepnya my home, my office. Jadi rumah saya juga kantor saya. Karena kalau Kak Neni kan seorang ibu ya, jadi ada anak-anak yang pas memang harus ditemani, dikawal, dan dibimbing. Jadi memang sudah kesepakatan Kak Neni kerja di rumah, suami yang kerja kantoran. Jadi di rumah rame nih. Kadang ada teman-teman penulis main ke rumah. Kalau kakak-kakak mau main ke rumah silahkan. Alamatnya ada di Bukit Golf, daerah Cibubur. Kalau yang deket-deket mau main ke rumah Kak Neni silahkan. Juga ada Sanggar Rumah Hijau namanya. Jadi di sini konsepnya anak-anak belajar dan bermain dengan konsep rumahan. Di sini ada kelas bahasa Inggris, kelas menulis, kelas menari, yoga, dan tari. Karena kebetulan Kak Neni sendiri suka dengan dunia anak-anak. Nah, kalau dunia menulis itu, Kak Neni itu udah suka dari SD, dari kelas 3 dulu udah suka coba-coba kirim naskah. Zamannya Kak Neni itu ada majalah Ananda, Bobo, Ceria, itu kirim-kirim naskah, puisi, atau tulisan-tulisan pendek yang akhirnya dari situ ketagihan karena kalau setiap ceritanya dimuat, kita dapat honor. Waktu itu zaman dulu masih sistemnya pakai wesel. Kalau enggak, kita dapat merchandise. Karena ini sempat dapat kaos, dapat tas, dapat kotak pensil. Oke. Dan karena menulis sekedar hobi, karena ini jadi tidak ada pikiran untuk masuk ke jurnalistik atau sastra. Semua itu belajar menulis secara otodidak dari belajar membaca-baca karya orang lain, buku-buku orang lain. Oh, ini bukunya bagus, ini gini, gimana nulisnya. Itu dipelajari secara otodidak. Dan sampai sekarang hobi menulis itu tetap dijalanin walaupun waktu jadi pekerja kantoran naskah-naskahnya hanya tersimpan di dalam laptop. Baru setelah Kak Neni resign, mulai deh naskah-naskah yang tadinya di laptop mulai dikembangkan, diperbaiki, dan dikirim ke penerbit-penerbit dan hasilnya ternyata tulisannya banyak yang diterima di penerbit. Kurang lebih ada 13 buku Kak Neni yang sudah ada di Gramedia. Teman-teman kalau main ke Gramedia boleh cek nama Neni Makmun di komputer pencarian search author. Nah, di situ ada buku-buku Kak Neni. Selama stoknya masih ada, biasanya masih terpampang judul-judul bukunya. Oke, dan siapa juga yang kadang menginspirasi dalam dunia penulisan itu? Nah, ini ada Bapak Pramudia Anantatur. Beliau sudah tiada, tapi naskah-naskah beliau, buku-buku beliau hidup sampai sekarang. Bahkan novel-novel beliau menjadi film di zaman kita sekarang. Jadi menulis itu betul bekerja untuk keabadian. Kalau kita sudah tiada, tapi pemikiran kita, karya-karya kita masih dibaca orang. Dan itu semoga bisa menjadi sebuah amal jariah buat kita sendiri ya untuk kedepannya. Nah, beliau juga berpendapat kalau orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis, ia akan hilang di masyarakat dan sejarah. Jadi
kita semua pasti diciptakan sama Allah itu punya kelebihan dan kekurangan. Tapi coba kita bersikap positif dengan adanya kelebihan kita, pasti Tuhan itu berharap kita juga akan membagikan kelebihan yang kita punya itu untuk orang lain juga, agar orang lain juga mempunyai kepintaran yang sama dengan kita. Itu. Jadi kalau kita pinter, kita menguasai sesuatu, jangan dikip sendiri ya, harus kita bagi ke orang lain biar orang lain juga bisa seperti kita. Jangan takut kalau ilmu kita bagi, kita jadi bodoh atau jadi berkurang atau malah jadi berkurang. Selama ini kalau kita lebih banyak berbagi, yang ada kita pun akan akan ditambah ilmunya, akan menemukan sesuatu hal-hal yang baru juga. Itu pengalaman Kak Neni. Jadi teman-teman kalau misalnya pinter bermain gitar, pinter bermain drama, atau pinter bermain puisi, atau yang suka IPA, mungkin suka penelitian, menemukan formula-formula, itu jangan disimpan sendiri. Bisa dibagikan ke orang lain, atau kalau ada orang yang lain, coba dikasih tahu. Nah, kemudian untuk lebih everlasting, teman-teman bisa menuliskan pengalaman teman-teman itu dalam sebuah buku. Meskipun mungkin ke depan buku akan semakin berkurang karena sekarang udah zamannya e-book ya. Teman-teman bisa membuat tulisan dalam bentuk e-book. Itu juga akan pasti bertahan lebih lama karena sekarang semua sudah computerized ya, teman-teman. Kemudian juga mungkin bisa juga dalam aplikasi-aplikasi yang begitu banyak dengan TikTok, YouTube, semua apa saja itu bisa menjadi media kita menulis, media kita berbagi apapun itu. Oke, kemarin juga nih, kan ini sempat main ke Indonesia International Book Fair. Teman-teman, nanti tahun depan harus main di IIBF. Ini adalah salah satu event buku terbesar yang dilakukan oleh Ikatan Penerbit Indonesia IKAPI setahun sekali di JHCC, di mana di situ banyak sekali buku-buku bagus dari berbagai negara, kurang lebih diikutin 13 negara. Di situ kita juga akan banyak banget ilmu yang didapat. Cuma kan ini tertarik dengan salah satu bukunya Kak Andrea Hirata, yaitu Laskar Pelangi. Ini dipasang besar balihonya, hiduplah untuk memberi yang sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima yang sebanyak-banyaknya. Jadi usahakan kita lebih menjadi orang yang memberi, bukan untuk hanya menerima. Tuh. Dan profesi menulis ini salah satu jalan untuk kita bisa berbagi, memberi sebanyak-banyaknya pada orang lain, walau itu bukan dalam bentuk harta benda ya, tapi mungkin pemikiran kita, eh, karya kita yang bisa menginspirasi orang lain, yang bisa membantu orang lain mungkin dalam memecahkan masalah dengan tulisan kita, bisa menghibur, bisa sharing, apa saja tulisan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin ada yang sukanya menulis puisi, saya bisanya puisi. Puisi itu kalau kita tulis secara serius, itu pun akan menjadi suatu hiburan, suatu inspirasi, suatu ketenangan bagi pembacanya. Kemudian aku sukanya menulis yang agamis, religi. Wah, keren banget, silahkan. Kita bisa me-warning orang tentang kebaikan-kebaikan. Atau aku sukanya menulis novel. Kayak Kak Neni, masih suka menulis novel-novel ringan aja. Ternyata setelah menulis novel, Kak Neni banyak banget inbox. Tulisan Kak Neni kok kayak kisah nyata, kayak kisahku, menghibur dan ditunggu lagi ceritanya. Nah, dari itu Kak Neni jadi tahu, wah ternyata setiap tulisan itu pasti ada pembacanya. Jadi teman-teman yang di sini merasa belum bisa menulis, jangan ragu untuk menulis. Coba deh tulis aja status. Pasti kan ada yang baca, ada yang kasih komen. Jadi jangan ragu untuk menulis asalkan niatan kita itu bagus. Nah, nih. Tuh kira-kira apa sih penulis? Ada yang mau kasih tanggapan nggak? Siapa yuk? Kira-kira penulis itu apa yuk teman-teman? Adik-adik. Halo? Suara Kak Neni masih ada? Masih, Kak.
Nah, Ayo dijawab, ayo diem aja. biar nggak ngantuk nih, ntar kan ini yang ngomong terus. Ini kakak-kakak di sekolah atau di rumah? Di rumah ini Kak. Oh, iya ya, mau terima rapot ya Bun ya? Iya. Oh, iya deh. Coba, siapa ada yang mau bantu? Kira-kira penulis itu apa sih kerjaannya? Seorang yang membuat karya tulis. Betul. Ya, oke. Iya kakak, terima kasih. Ya, jadi penulis ya kerjaannya menulis, betul. Membuat suatu karya tulis. Dan karya tulis itu bisa berupa fiksi. Kalau fiksi itu ada novel, cerpen, puisi, picture book, ataupun mungkin karya-karya yang non-fiksi, penulisan ilmiah, makalah, artikel. Nah, kemudian karya-karya yang ditulis itu adalah merupakan suatu ide, pikiran, dan perasaannya yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Itulah kira-kira pekerjaan penulis. Jadi dia menyampaikan apa yang ada dalam pikiran dan hatinya dan ingin diketahui oleh orang lain. Oke. Nah, ini pemikiran hati Kaneni, perasaan Kaneni ketika menulis sebuah novel. Ini karya-karya yang sudah ada di Gramedia. Ini tulisannya ringan-ringan, ceritanya juga masih seputar kehidupan remaja, mahasiswa, terus ada juga sih yang remaja dewasa, remaja yang seseorang yang sedang memulai pekerjaan, berkarir, ceritanya, dan ada beberapa masalah. Karena ini nulisnya juga novel-novel ringan nih. Nih, nanti boleh coba di googling apa sih sinopsisnya, teman-teman. Sudah banyak yang mengupas juga. Nanti Kak Neni bagi PPT-nya. Nah, nih, bener nggak sih jadi penulis itu bisa kaya, bisa paling nggak bisa jadi pegangan hidup, bisa jadi ini apa ya, karir ke depan kita. Teman-teman masih SMP, pasti mungkin di antara teman-teman masih bingung dengan cita-citanya. Ada yang aku mau jadi penulis tapi ragu kalau nanti nggak bisa sekaya dokter, hakim, atau pegawai kantoran. Nah, tadi Kak Neni udah sedikit sharing, ternyata Kak Neni 18 tahun kerja kantoran, bekerja sama orang, dan sekarang hampir 7 tahun kerja mandiri. Ternyata rezeki itu ada aja, dan jumlahnya itu juga bisa dibilang sama saja. Jadi kesimpulan setiap kita mau berusaha, entah itu lewat jalan mandiri atau maupun kita masih bekerja dengan orang lain, selama kita mau berusaha ternyata selalu ada jalan ya teman-teman. Allah itu tidak tidur, rezeki itu selalu ada. Jadi apa yang teman-teman yakini nanti mau kerja mandiri, mau kerja kantoran, selama itu terutama lagi kalau passion dan pekerjaan yang paling asik adalah ketika pekerjaan itu adalah pekerjaan hobi kita tapi kita dibayar. Karena kadang kalau nggak dibayar pun kita asik aja, senang aja, asik kok, aku suka kok. Nah itu dulu yang kita kejar, passion dulu. Kita suka, maka kadang materi itu menjadi kesekian. Dan karena ini mau sedikit cerita tentang penulis-penulis besar yang sudah sukses. Nih di sini ada siapa nih? Bapak ini Stephen King. Dia punya moto, the sacred moment is always just before you start. After that, things can only get better. Jadi dia memulai menulis itu dengan tidak memiliki apa-apa, bahkan untuk menulis, untuk mengetik pun dia harus meminjam. Karena gigih, dia yakin dengan profesi yang dia pilih, akhirnya dia banyak mengetik dengan hasil mesin yang dipinjam, dicoba kirim naskah-naskahnya ke majalah, entah berapa kali ditolak, tapi dia kirim lagi, akhirnya dia juga mulai menulis novel, dan
Novelnya juga sampai hampir 50 novel ditolak, tapi sekarang 50 novel yang ditolak itu pun menjadi 50 novel bestseller yang terjual hingga ratusan juta eksemplar. Nah, perjuangan beliau juga luar biasa ya, tapi bisa menginspirasi kita selama kita menekuni serius, maka pasti ada jalan. Demikian juga dengan Mbak yang ini yang pakai baju biru, semua pasti pada kenal nih dengan film Harry Potter. Nah, beliau ini J.K. Rowling. Beliau memulai menulis sebagai single parents, mempunyai seorang putri, tidak memiliki apa-apa juga, bahkan novel-novel imajinasinya dia ditolak hampir sampai 30 kali juga di penerbit-penerbit, tapi akhirnya ada salah satu penerbit yang menemukan bahkan novel-novelnya akhirnya menjadi film yang menjadi karya besar dan bahkan mendunia ya teman-teman. Siapa sih yang nggak kenal Harry Potter, penyihir kecil dengan luka di dahinya. Dan kita coba ke Indonesia, ada Kak Asma Nadia, beliau juga penulis yang luar biasa. Teman-teman pasti sudah juga kenal ya dengan karya-karya beliau. 30 novelnya bestseller, beliau juga founder sebuah forum lingkar pena. Beliau juga dari remaja sudah menulis nih teman-teman. Dulu Anida, karya-karya beliau di majalah Muslim religi Anida. Terus sekarang sudah banyak sekali ya karyanya yang difilmkan. Walaupun dia kadang juga ada kendala di kesehatan, tapi beliau karena passion, semangat menulisnya luar biasa. Coba siapa yang nggak kenal film beliau, Jilbab Traveler, kemudian Surga yang Tidak Dirindukan. Nah, itu teman-teman. Oke, terus juga nih, ada juga Mbak Dewi di Lestari. Buku-buku beliau siapa yang nggak ngerti Supernova dalam 6 seri dan bestseller semua. Kemudian Recto Verso, karya beliau merupakan karya sastra musik pertama di Indonesia. Nah, beliau juga sangat konsisten dalam menulis, setiap tahun ada karya-karya yang terbit. Demikian juga dengan Kak Andrea Hirata, penulis Laskar Pelangi, Ibu Guru Aini. Ini juga penulis hebat dari Belitung ya. Karya-karyanya luar biasa, diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan beberapa bahasa Perancis juga karena beliau memang dulu sempat sekolah di Perancis. Nah, siapa lagi ya? Nih, mungkin yang milenial nih. Kak Fiersa Besari ya, pasti teman-teman remaja sekarang banyak banget yang mengenal beliau, penulis para remaja, pencipta lagu Waktu Yang Salah ya. Nah, coba deh dengerin lagunya juga di YouTube tuh, keren banget. Beliau itu suka keliling Indonesia, kemudian dari hasil keliling Indonesia dia aplikasikan dalam bentuk tulisan dan ternyata banyak sekali buku-buku Kak Fiersa Besari ini juga menjadi buku-buku bestseller. Siapa yang nggak kenal apa tuh bukunya? Garis Waktu, Konspirasi Alam Semesta, yang terbaru ini 11.11. Oke, mungkin teman-teman juga bisa terinspirasi oleh Kak Terelie. Beliau juga sangat hebat teman-teman bukunya. Semua buku beliau di Republika itu buku-bukunya menjadi bestseller. Padahal beliau juga masih bekerja sebagai akuntan. Nah, itulah pekerjaan penulis itu kalau memang kita nggak fokus full di jadi penulis, bisa menjadi pekerjaan sampingan apapun. Kak Terelia akuntan, Kak Fiersa Besari itu awalnya penyanyi, Kak Adi Lestari juga. Tapi akhirnya karena ada passion menulis, pekerjaan pokok berjalan dan pekerjaan menulis pun berjalan. Teman-teman bisa belajar dari ini. Mungkin kerja nantinya karena menulis belum bisa jadi pegang, kerja kantoran dulu yang pasti-pasti punya fix pemasukan salary, tapi di samping itu juga menulis. Jadi menulis itu fleksibel teman-teman, menjadi pekerjaan yang
bisa mendampingi semua pekerjaan kita, pekerjaan wajib kalau teman-teman pegang sebuah pekerjaan wajib. Nah, sekarang Kak Neni akan coba nih, tapi susah loh menulis, gimana mulainya Kak? Nah, ini sih karena kan ini juga belajarnya otodidak, ini jadi sharing pengalaman Kak Neni gimana kalau menulis. Pasti yang pertama, kita menulis itu harus punya perencanaan tetap ya, nggak bisa suka-suka. Kalau memang kita pingin punya sebuah karya, nggak bisa aku lagi nulis kalau lagi mood aja, kalau lagi kepingin aja, kalau mood kepingin aja, jadi kadang naskahnya karyanya nggak kelar-kelar nih, padahal pengen punya buku, pengen bisa buat dipamerkan ke teman nih, aku punya karya, bisa jadi gift kalau ada teman ulang tahun, kado terindah kan kalau hasil kita olah sendiri ya, kita buat sendiri. Jadi kadang pasti gift kalau dari Kanen itu biasanya buku-buku, karena memang sehari-hari ya bertemannya dengan buku dan tulisan. Nah, kalau kita mau menulis, pertama kita harus punya tema. Tema. Jadi paling mudah tema itu sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita kuasai. Mungkin kalau teman ada yang hobinya ya tadi main drama. Nah, tema itu drama itu bisa dijadikan tema kita penulisan. Mungkin bisa bercerita kenapa memulai drama. Kemudian bisa juga apa sih drama, teman-teman bisa mengambil referensi mungkin untuk mempertajam tulisan, kita bisa cari referensi tentang drama secara ilmiah itu apa. Kemudian mungkin biar tidak terlalu ribut apa ya ilmiah sekali. Nah, kita mulai masukkan keasikan di drama itu apa, main drama itu seperti apa, asiknya di mana. Kemudian ketika mungkin kita jadi pemeran, salah satu pemeran dalam drama itu. Nah, itu salah satu tema yang bisa diangkat, atau mungkin kita sukanya lari. Nah, kenapa kita suka lari? Pokoknya hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan kita itu paling mudah untuk dijadikan sebuah tulisan, atau paling enggak sebagai awal kita menulis, kita adalah menemukan tema yang dekat dengan keseharian kita. Pasti banyak ya teman-teman di sini. Mungkin ada yang sukanya dengan membuat konten YouTube. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah tema tulisan. Kemudian kalau kan ini biasanya kalau ketemu tema malah memikirkan judul dulu nih, karena judul itu kadang jadi kayak penyemangat motivasi. Ih, aku pengen nanti judulnya apa ya, novel Kaneni terakhir itu Luka Batin Lintang. Kebetulan Kaneni sempat jadi guru pseudo teacher, sampai sekarang juga masih untuk anak yang slow learner. Dari sehari-hari dengan anak tersebut jadi materi penulisan nih, karena memang sehari-hari ketemu. Jadi setiap hari itu bikin catatan tentang anak tersebut, ternyata dikumpulin bisa menjadi sebuah novel. Nah, teman-teman bisa memulai nih, start lagi liburan nih. Mungkin mengisi liburan yang berbobot atau liburan yang bermanfaat. Bisa day by day, hari pertama apa, hari kedua apa. Nah, kalau memang ingin menceritakan tentang liburan dalam situasi akhir tahun dan pandemi ini. Kemudian membuat sinopsis. Oke, membuat sinopsis. Apa itu? Nanti kalian terangkan satu persatu. Habis sinopsis itu outline, mengeksekusi, dan mengedit. Mengeksekusi kenapa? Ya kalau kita nggak mengeksekusi atau kita praktek menulis, keinginan menjadi buku atau mempunyai karya hanya ini dong, halusinasi kalau kita nggak eksekusi. Jadi poin kelima itu adalah eksekusi. Nah nih tema. Tema itu apa? Tema tadi yang seperti Kak Neni bilang, sesuatu yang paling gampang yang ada di sekitar kita menjadi dasar pokok penulisan. Hal pokok atau hal yang terpenting apa sih yang kita ingin ungkapkan dan ingin kita ketahui pada pembaca. Nah, ini kita misal nih resolusi, temanya resolusi 2022. Jadi isi tulisannya itu tentang harapan kita, cita-cita kita, keinginan kita yang ingin kita capai di tahun 2022. Oh ya teman-teman, ini nanti akan jadi tema penulisan teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman ada tantangan nih.
menulis resolusi 2022 di Instagram, karena semua pasti pada punyanya Instagram kan, kalau menulis di Word lagi, kemudian kirim email, kayaknya lama. Jadi kemarin Mbak Ima pun menyarankan sama Mama Dava, anak sekarang nih lebih suka langsung menulis di Instagram, kayak menulis status, story, nanti mention. Nah, kita akan menggulirkan temanya itu resolusi 2022 atau tentang ibu, boleh tentang ibu karena mau hari ibu. Jadi boleh resolusi 2022 atau tentang kita dengan ibu untuk menyambut 22 Desember. Nah, setelah kita menemukan tema, terus tadi yang poin kedua, Kak Neni tuh lebih suka mencari judul. Karena judul itu menjadi motivasi. Jadi setelah tema, judul. Teman-teman bisa menentukan judul di awal menulis, tapi ini tidak kaku. Kalau ternyata nanti di tengah-tengah menulis kok kita menemukan sesuatu kata yang kayaknya bagus di sebuah kalimat dan mewakili semua naskah kita di tengah-tengah, mungkin bisa kita ambil nih, ini jadi judul alternatif kedua. Atau bahkan ketika sudah selesai semua, setelah kita mengeksekusi, kita mengedit, kita baca keseluruhan secara tenang, ternyata kok judul yang saya ajukan di awal, di tengah lebih kalah dengan ketika aku sudah menyelesaikan semua naskah ya, ada judul yang lebih mewakili nih, lebih pas. Nah, jadi tidak kaku. Karena ini suka di awal, karena kalau biasanya menemukan judul di awal itu jadi semangat nih. Bukuku nanti ini deh, judulnya ini, gambarnya ini, cover belakangnya ini. Itu kenapa kan ini lebih memilih judul di awal, walaupun kadang sering banget berubah di tengah-tengah bahkan di akhir. Nah, misalnya nih, judulnya Memenangkan Hati Ibu. Tadi temanya resolusi ya. Resolusi 2022 tapi judulnya Memenangkan Hati Ibu. Kenapa ya kok Kak Neni memilih memenangkan hati ibu? Nah, itu karena Kak Neni punya sinopsis. Nah, jadi apa sih sinopsis? Sinopsis itu kita cerita, ketika orang bertanya, sinopsismu apa? Buku kamu apa? Kamu nulis apa? Kita bisa bercerita dan menjawab dengan pendek, tapi itu sudah merupakan perkenalan, konflik yang akan kita angkat, dan kalau bisa juga penyelesaian. Satu kalimat pendek itu memuat suatu awal konflik dan penyelesaian, tapi kita bisa ngomong secara cepat, buku aku itu tentang aku dan ibu yang berbeda. Aku selalu ada konflik dan tapi ibu itu tetap ibu yang menginginkan terbaik dan aku harus memenangkan hati ibu. Nah, satu kalimat pendek mewakili naskah kita yang mungkin berlembar-lembar yang bisa kita sampaikan orang ketika orang bertanya, apa sih sinopsismu? Nah, karena sinopsis itu nggak perlu jawaban panjang lebar. Kalau panjang lebar itu namanya naskah atau buku. Nah, jadi teman-teman harus bikin sinopsis nih. Konsep awal dari sebuah naskah keseluruhan. Itu yang dinamakan sinopsis. Karena kalau kita sudah punya sinopsis, kita itu sudah punya gambaran keseluruhan yang akan kita tulis. Segala sesuatu yang kita rencanakan dari awal itu akan lebih progresnya akan lebih cepat daripada sesuatu yang tidak ada perencanaan. Demikian juga dalam semua pekerjaan ya, termasuk juga dalam menulis. Segala sesuatu yang terencana itu akan lebih terproses dengan step by step-nya dengan baik. Dan juga targetnya akan lebih tercapai daripada kalau kita tidak memakai sebuah perencanaan. Nah, sinopsis ini ringkasan pendek dari keseluruhan yang kita tulis berisikan awal, perkenalan, kalimat di tengahnya adalah pertengahan itu adalah konflik, dan yang terakhir adalah akhir atau penyelesaian. Jadi ini kan aku dan ibu yang berbeda itu seperti sebuah awal perkenalan. Di awal kita itu bab-bab awal mungkin kita akan mengekspos tentang saya siapa, ibu itu siapa, dan kita itu berbeda.
Kemudian seperti juga alur cerita pasti di tengah itu ada namanya konflik, klimaks, anti klimaks, seperti itu kan bahasa Indonesia juga kita diajarkan seperti itu. Mungkin di tengah itu kita ketemu konfliknya, konflik kita sama ibu apa, bedanya kita sama ibu itu apa, mungkin banyak kesalahpahaman antara keinginan ibu dan keinginan kita yang berbeda dan itu kadang menjadi masalah. Nah, itu bisa jadi konflik, tapi kemudian di akhirnya kita ada resolusi atau penyelesaian yang akhirnya kita bisa memberikan orang itu seperti hikmah atau apa sih namanya pesan moral di akhir. Nah, itu menjadi penyelesaian. Jadi di sini ibu tetaplah ibu yang menginginkan terbaik dan aku harus memenangkan hati ibu. Nah, di sini nih ada mengandung suatu penyelesaian. Masa sih kita akan ribut terus sama ibu kita? Nah, intinya itu. Ini adalah sinopsis. Nah, kemudian setelah sinopsis kita lari ke outline. Outline itu kerangka pemikiran. Biasanya saya suka mengartikan coret-coret. Jadi kadang dulu sukanya sih nulisnya di buku ya, coret-coret aja dicoret-coret. Jadi kalau kan ini lebih kalau nulis buku bab 1 tentang aku misalnya coret strip aku kemudian tentang sekolahku, pokoknya cerita tentang diri kita itu dimasukkan ke dalam suatu outline. Outline itu perincian lebih detail dari sinopsis, memudahkan kita untuk eksekusi menulis. Outline jadi penunjuk dan pembatas tema, tidak melebar kemana-mana. Nah, agak membingungkan ya, outline itu apa, Kak Neni? Nah, nih, jadi outline ini itu lebih detail dari sinopsis. Kalau sinopsis tadi tulisan pendek, tapi itu sebenarnya mewakili sebuah naskah. Nah, kalau outline ini kita lebih detail karena untuk memasuki eksekusi. Eksekusi itu kita langsung praktek menulisnya. Nah, nih, kalau ini kita kan buat cerpen. Jadi ininya paragraf per paragraf nih. Mungkin paragraf di awal itu kan perkenalan. Perkenalan itu bisa paragraf 1 tentang aku, terus paragraf 2 tentang ibuku, paragraf 3 hubungan aku dan ibu. Ini hanya contoh ya kakak-kakak bisa berekspresi dengan bebas. Karena ini mencontohkan tadi temanya resolusi 2022 dan sinopsisnya judulnya itu memenangkan hati ibu. Jadi ini nih ceritanya 2022 itu karena di 2021 nih yang paling banyak bikin masalah di hati itu konflik dengan ibu, maka ada resolusi 2022 itu memperbaiki hubungan dengan ibu. Sebuah resolusi yang sederhana tapi itu menginspirasi. Masa sih sama ibu sendiri kita mesti ribut terus. Jadi sebuah resolusi itu juga selain mungkin resolusi keterima di SMA favorit atau memenangkan suatu pertandingan, tapi hal yang berhubungan dengan personal dengan orang terdekat adalah aku ingin memenangkan hati ibu. Nah, ini nih yang nanti jadi materi penulisnya di awal perkenalan pasti kita siapa sih aku, siapa sih ibuku, terus bagaimana sih hubungan aku dan ibu, kemudian aku yang tak sempurna, mungkin ibu yang bijaksana, bebas aja. Jadi apa yang ada dalam pikiran yang ingin kita tulis, itu di breakdown, istilahnya di break, jadi paragraf per paragraf. Kemudian outline yang kedua, pertengahan atau konflik mungkin akan makan paragraf 7 sampai paragraf 13. Ini contoh, mungkin teman-teman bisa saja konflik di paragraf 8 sampai paragraf 20 karena banyaknya konflik, bisa saja. Nah, outline ini yang akan nanti materi kita menulis enak kalau sudah ada outline. Jadi kita memang udah ada perencanaan. Paragraf 7, aku akan meneruskan tentang konfliknya nih, mulai salah paham ada saja. Aku yang egois,
aku yang keras kepala, aku memusuhi ibu dengan kemarahan, ibu dengan petuah bijak, di titik perbedaan. Nah, akhirnya kan di pusat konflik-konflik ini akan namanya klimaks ya, konflik yang paling tajam. Nah, biasanya nih mungkin di paragraf 13 nih, di titik perbedaan nih mungkin ribut sama ibu, memutuskan mungkin aku SMA nggak mau di rumah, mau boarding atau apa karena tidak cocok dengan ibu. Nah, nanti di outline yang ketiga atau akhir atau penyelesaian, mungkin kita mulai merasakan lelahnya keributan, mungkin nasihat yang datang, mungkin kita dapat nasihat dari orang lain, dari teman atau karena kita curhat, kemudian kita dapat masukan, akhirnya mungkin anak titipan terbaik Tuhan, orang tua itu berharap terbaik, mengelola stres atas perbedaan, kita coba mengelola stres diri kita sendiri, motivasi kebaikan dan kasih sayang. Nah, ini bebas teman-teman pengennya ini sih baru ini outline Kaneni ya, mencoba saling memahami, damai dan bersepakat. Nah, ini jadi cerita di paragraf-paragraf yang akan dieksekusi. Banyak hal baru untuk aku dan ibu, memenangkan hati ibu akhirnya di endingnya memang kita sebagai seorang anak itu juga harus menghormati orang tua, menyayangi, mungkin dengan sikap mulai mensikapi semua dengan lebih positif dan sabar. Nah, ini namanya outline nih. Jadi sudah ketemu outline awal, outline tengah, outline penyelesaian. Nah, baru kita eksekusi. Nah, kita eksekusi nih. Oh ya, kelewat. Mengeksekusi adalah menulis apa yang sudah kita rencanakan, yaitu apa yang ada di dalam outline tadi. Tadi ingat ya teman-teman, eksekusi paragraf pertama tentang aku. Kita kembali ke outline sebentar. Nih. Nah, kita mulai mengeksekusi nih. Tadi kita ingat paragraf 1 kita membuat outline perkenalan paragraf 1 tentang aku, kemudian tentang paragraf kedua tentang ibu. Nah, kita eksekusi nih, paragraf pertama tentang aku. Tentang aku, kita bercerita aku. Contohnya ini contoh ya, aku gadis remaja belasan yang tengah duduk di kelas 9 di sebuah SMP negeri Jakarta. Aku remaja yang tidak terlalu menyukai keramaian, aku lebih suka dengan ketenangan. Apakah ini masalah? Karena ibuku suka mengkritikku, terlalu pemalu dan tidak punya sahabat itu rugi. Tapi inilah aku dengan duniaku yang silent, terlalu tenang sepertinya, membuat ibuku gelisah. Nah, ini sebagai pembuka. Ini contoh teman-teman. Teman-teman pasti bisa membuat contoh yang lebih menarik dari Kak Neni. Kak Neni yakin anak-anak sekarang lebih pintar berekspresi, lebih dalam menulis. Oke. Kemudian kalau udah selesai satu paragraf, kita bisa mengeksekusi, lihat outline-nya. Paragraf 2 aku mau nulis apa sih ya? Oh iya, tentang ibuku sendiri. Berbeda dengan ibuku yang sangat aktif dalam kesehariannya. Ibuku menjadi kepala sekolah di SMA swasta ternama, menjadi ibu RT, dan menjadi ibu single parent setelah bapakku memutuskan untuk berpisah. Ini membuatku kecewa. Aku memilih untuk diam dan semakin diam dalam duniaku. Aku tak ingin seperti ibuku, terkenal dan dikagumi banyak orang. Aku beda dengan ibu. Nah, ini dia bercerita mulai tentang ibu. Nah, itu kira-kira eksekusinya. Jadi eksekusi itu di mana kita memulai mengeksekusi apa yang jadi perencanaan atau outline kita. Oke, karena ini hanya mencontohkan eksekusi itu untuk paragraf 1 dan 2. Kemudian, nah, kalau sudah kita eksekusi semua, akhirnya kan kita menjadi sebuah naskah, teman-teman. Nah, ini tadi dari paragraf 1, ini paragraf 2, nanti sampai paragraf yang terakhir. Tadi ada berapa paragraf tuh? 30 ya. Jadi akan menjadi sebuah naskah dengan outline-outline yang sebelumnya sudah kita rencanakan. Kenapa? Karena ini mengharapkan teman-teman membuat seperti itu, sebikin outline, karena itu akan memudahkan teman-teman dalam menulis. Kadang mungkin kita sibuk banget, kita menulis nggak bisa setiap hari. Mungkin hari Senin kita menulis, Selasa, Rabu, Kamis kita lagi ada banyak padat sekolah, eskul dan sebagainya. Bisa nulis lagi nanti Jumat, Sabtu. Nah, di Jumat kita buka
oh iya aku kemarin udah nulis paragraf berapa ya? Oh sampai paragraf 10, sekarang paragraf 11. Nah, oh iya lanjutannya ini. Nah itu teman-teman yang memudahkan kalau kita punya outline. Beda kalau ada yang bilang, aku mah nulis-nulis aja sesuai mood. Nah saat saat kita lagi nggak konsentrasi bisa menulis langsung jadi, biasanya kita, "Oh ya kemarin aku sampai apa ya? Terus aku mau nulis apa lagi ya?" Nah, hal-hal yang seperti ini yang biasanya menjadi writer's block ya istilahnya. Buntu nih, bingung deh nerusinnya gimana, karena di awal kita nggak punya perencanaan yang matang, kita belum mempunyai whole penyelesaian naskah kita sampai detail. Nah, yang diharapkan kalau kita ingin punya naskah dan selesai, nah itu tadi rumusnya teman-teman. Seperti kan ini kalau buat novel bab 1 apa, bab 1 tuh isinya tentang ini, bab 2 apa, isinya tentang ini. Nah, itu memudahkan saat eksekusi menulis bab per bab. Oke, akhirnya dari outline yang sudah kita eksekusi, kita mempunyai sebuah naskah. Nah, apa nih yang mesti dilakukan saat eksekusi? Saat kita mengeksekusi, teman-teman coba bersabar, tulis apa yang ada dalam pikiran, di hati, tulis aja, jangan sebentar-sebentar dibaca, diedit, di-delete, karena itu akan membuat kita lebih lama menulis. Biasanya kalau baru dapat satu paragraf dibaca ulang, diamat-amatin, diedit-edit, nggak cocok, delete lagi, tulis lagi, diamat-amatin lagi, nggak cocok. Nah, itu yang akan bikin lama kita dalam menulis. Jadi jangan meminta sempurna. Setiap tulisan itu pasti ada hal yang tidak sempurna ya. Cuma saat kita eksekusi usahakan kita lebih mengeksplor apa yang ada dalam pikiran kita dan hati kita. Nanti ada saatnya. Nah, kapan itu? Saatnya ya ini namanya self-editing. Inilah yang dimaksud ada waktunya untuk merapikan atau mengecek kembali tulisan. Pengalaman dengan membiarkan saat eksekusi kita tidak mengedit secara bersamaan adalah naskah segera selesai dan apa yang ada dalam pikiran akan lebih banyak kita tulis. Itu teman-teman. Jadi saat menulis saja. Nanti teman-teman bisa menyisihkan waktunya misalnya sudah dapat 10 paragraf, bolehlah mulai membaca ulang, edit. Kalau memang ingin bertahap mengeditnya. Kan ini juga kayak gitu biasanya bab 1 selesai dulu. Nanti hari lain diedit. Hari lain masuk ke bab 2. Hari lain edit. Nah, seperti itu sih polanya. Oke. Tapi nanti teman-teman juga akan menemukan pola yang mungkin lebih nyaman. Kalau ini kan ini yang sharing berdasarkan pengalaman sendiri. Oke, ini kan ini juga selain novel suka menulis cerpen, pitch book, buku anak. Teman-teman mungkin juga yang suka buat ilustrasi, gambar bisa berkolaborasi dengan penulis yang suka menulis, kemudian teman-teman yang menggambar. Nah, ini contoh pitch book. Ini contoh cerita pendek tentang anak, kumpulan juga ada di Gramedia, e-book Gramedia. Oke, let's write, begin the journey. Jadi ya tadi teman-teman cara sederhana memulai menulis, kemudian dengan menulis juga banyak pengalaman yang sudah Kaneni alami sendiri, punya kesempatan belajar menulis education and writing di Nara, Jepang, kemudian writing trip. Selalu ada kesempatan teman-teman selama kita mencoba cari banyak berita atau kesempatan-kesempatan dan kita berani mencoba, banyak kelas-kelas menulis juga suka ditawarkan. Kemudian juga ada kesempatan berkunjung ke State Victorian Library, di mana di sini menyerahkan beberapa buku komunitas untuk menjadi menjadi salah satu arsip di State Victorian Library. Ini ketemu dengan librariannya udah sepuh, tapi karena benar-benar mencintai buku, di usianya yang senja sudah pensiun, beliau tetap dipekerjakan di State Victorian Library Melbourne.
Nah, kemudian tantangannya nih, seperti Bunda Ima, teman-teman punya tantangan menulis tema resolusi 2022 dan ibu ya, boleh tentang ibu, langsung cerita, ditulis di IG, Instagram, follow dan mention nih, mention ke Kak Neni, ke Askia Publishing, SMP Negeri 163, Sahabat Sekolah 163. Ada 5 tulisan terbaik akan dapat giveaway dari kita. Nah, itu teman-teman. Kemudian, nah siapa yang mau main ke rumah Kak Neni silahkan, banyak buku, nanti pulangnya boleh bawa buku juga. Tuh kira-kira teman-teman, Kak Neni akhiri rekamannya dulu ya, kita langsung boleh ke tanya jawab ya.